Bapak dan yang kami hormati, yang pertama saya ingin bacakan dulu jadwal acara kita sepakati. Setelah itu baru kita lanjut ke rancangan tatip dan terakhir dengan pemaparan sebelum pemilihan. Yang pertama jadwal acara dulu. Yang pertama ini tentunya pembukaan tadi sudah berlangsung pengesahan quorum. Ini selanjutnya penetapan quorum. Quorum kita di dalam rancangan ini adalah 50% tambah 1. Yang sudah hadir ketua kelompok KTNA provinsi, ketua kelompok KTNA provinsi tadi ini. Apakah kita setuju dengan quorum ini? Sudah quorum? Terima kasih. Selanjutnya, kalau ini apakah dengan pimpinan sidang yang ini yang ditunjuk oleh KTNA Nasional bisa diterima? Bisa. Rembuk dan tempat penas, pelaksanaan penas dan tahun pelaksanaan penas yang merupakan kegiatan awal dalam rangkaian kegiatan Pekan Nasional 14 Pertanian Nelayan. Bab 3, peserta dan peninjau. Peserta utama rembuk berjumlah sebentar jumlahnya, yang terdiri dari kelompok KTNA Nasional, ketua kelompok KTNA Provinsi, perwakilan KTNA Kabupaten Kota masing-masing 3 orang, kemudian pembina, pengamat dan undangan sebagai peninjau termasuk Kalimantan Utara, dan ketua KTNA Kabupaten ini sebagai peninjau. Yang memiliki hak suara: A. Ketua kelompok KTNA provinsi sebanyak 34 orang, masing-masing satu provinsi satu suara. Hak dan kewajiban peserta dan peninjau: 1. Menghadiri dan mengikuti semua acara rembuk utama yang telah ditetapkan. Hak peserta: menghadiri rembuk utama. Yang kedua, mengeluarkan pendapat dan mengajukan usul. Memiliki hak pilih melalui perwakilan sebagaimana diatur dalam bab 3 tadi. Peninjau menghadiri rembuk, hak peninjau ini menghadiri rembuk, kemudian memberikan usul dan saran setelah mendapat isi. Pimpinan rembuk utama mempunyai tugas dan wewenang memimpin rembuk utama setelah ditetapkan dan diberi kesempatan persyaratan menjadi tuan rumah penyelenggara PENAS ke-15. Yang pertama, diusulkan oleh gubernurnya. 3. Wilayah yang aman dan nyaman untuk semua peserta, yang memiliki kemajemukan budaya, memfasilitasi keperluan pertemuan panitia dalam mempersiapkan materi kegiatan, penyusunan program umum, petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis. 7. Tuan rumah penyelenggara PENAS bersedia memfasilitasi dan membiayai semua yang diperlukan dalam acara pembukaan dan penutupan PENAS ke-15 yang biayanya dibebankan kepada peserta dan ditetapkan atas dasar musyawarah untuk dituangkan dalam pedoman umum. Jadi tuan rumah nanti ini hanya memfasilitasi, tapi pembayarannya oleh peserta. Tuan rumah PENAS bersedia menyediakan fasilitas, semua fasilitas yang digunakan untuk kegiatan penyelenggaraan dan pelaksanaan PENAS ke-15. Tata cara pemilihan tuan rumah PENAS ke-15. Yang pertama, pasal 12, tahapan-tahapan. Surat permohonan yang masuk dibacakan di depan peserta rembuk utama oleh pimpinan rembuk. Yang B. Pengesahan bagi surat masuk yang setujui menjadi calon tuan rumah sesuai pasal di atas, sesuai pasal 11 ayat 4 tadi. Dapat mungkin dilaksanakan dengan musyawarah untuk mencapai mufakat sehingga disetujui secara aklamasi. Tidak dapat disepakati dengan jalan musyawarah, pemilihan dilakukan melalui pemungutan suara bagi surat yang disahkan oleh forum. Penghitungan surat suara oleh yang memiliki hak pilih. Jadi
ingin tanyakan kembali, tadi kita sudah sahkan pasal per pasal, bahkan ayat per ayat. Saya ingin persetujuan dari forum, apakah rancangan tata tertib sudah dapat disetujui? Silakan, tapi jangan panjang-panjang ya. Yang makasih. Nanti ditindaklanjuti oleh panitia. Saya tanya sekali lagi, pasal 1, tata tertib produk utama. Kelompok kesatuan nilai angkatan nasional dimuat dalam lampiran yang menjadi bagian terpisahkan dari keputusan ini. Pasal 2, keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan ditinjau kembali bila mana terdapat perubahan dalamnya. Ditetapkan di Malang pada tanggal 6 Juli 2018. Pimpinan sidang Lukman Sakaria, SPD, Ketua, Rawi, Anggota. Kami maklumkan bahwa Aceh memiliki potensi yang cukup besar bagi pengembangan usaha pertanian, dan Aceh memiliki komoditas andalan nasional seperti kopi arabica, kelapa sawit, kakao, nilam, kentang, sapi potong, ikan tuna, bandeng, kerapu, udang, dan lobster. Selama ini Aceh menjadi salah satu provinsi sebagai sasaran peningkatan produksi pangan nasional, khususnya tanaman padi, jagung, dan kedelai. Dapat kami sampaikan bahwa sektor pertanian masih sebagai penyumbang tertinggi terhadap pembentukan nilai PDRT Aceh, yaitu 29% dari 60% masyarakat Aceh, dan lebih dari 60% masyarakat Aceh adalah bermanfaat pencaharian pokok atau berusaha sebagai petani dan nelayan. Maka pemerintah Aceh berkenan untuk menjadi tuan rumah PENAS ke-15 petani nelayan. Demikian harapan kami. Atas pertemuan diucapkan terima kasih. Jak ditandatangani Gubernur Aceh Dr. Haji Zaini Abdullah, Sumatera Barat. Perihal usulan pelaksanaan PENAS ke-15 di Provinsi Sumatera Barat. PENAS petani nelayan diadakan dalam rangka membangkitkan semangat dan tanggung jawab serta kemandirian petani nelayan, peneliti, penyuluh, swasta dan pemerintah. Mengingat hal itu besar manfaatnya didapatkan dari pelaksanaan PENAS dan lain, maka pemerintah daerah Provinsi Sumatera Barat menyadari bahwa pelaksanaan PENAS ini tetap dapat dilaksanakan terus secara teratur dan berkelanjutan. Untuk itu kami mengusulkan dan menyatakan kesiapan ditetapkannya Sumatera Barat sebagai tuan rumah penyelenggaraan PENAS ke-15 dengan data pendukung terampil. Demikian penyampaian ini. Atas perhatian dan dukungannya diucapkan terima kasih. Gubernur Sumatera Barat cap ditandatangani Irwan Prayitno. Dengan 2 surat yang ada di meja pimpinan, hanya 2 surat yang masuk. Selanjutnya mohon ketenangan, saya bacakan surat keputusan Gubernur utama kelompok tentang nilai Natal Nasional nomor 04 tentang penetapan calon lokasi penyelenggara PENAS ke-15. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, kelompok utama kelompok KKN nasional menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, menetapkan calon lokasi tuan rumah penyelenggara PENAS ke-15 pada rembuk utama kelompok KKN nasional ini. Yang pertama, penetapan lokasi calon tuan rumah. Tuan rumah PENAS ke-15 terdiri dari 1. Provinsi Daerah Istimewa Aceh. 2. Provinsi Sumatera Barat.
Pasal 2, keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan ditinjau kembali bila terdapat perubahan dalamnya. Ditetapkan di Malang pada tanggal 6 Juni 2014. Pimpinan sidang Ketua Haji Lukman Sakaria SPD, anggota KUW, menulis Kesiator. Selanjutnya acara kami serahkan kepada pimpinan. Aceh, silakan Pak. Izinkan pada kesempatan ini kami ingin menyampaikan kesiapan Provinsi Aceh untuk mengajukan sebagai calon tuan rumah Tunas KTNA yang ke-15. Berbicara lanjut, Provinsi Aceh, tentunya kita sudah maklum bahwa Provinsi Aceh merupakan saudara bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian yang paling ujung di wilayah barat. Dan di Aceh lah kita mulai bergerak hitungan luasnya wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia ini, sehingga di Aceh lah yang ada satu-satunya kilometer 0. Dan Aceh juga dikenal dengan Serambi Mekah. Kemudian bicara Aceh juga dikenal sebagai daerah modal bagi bangsa Indonesia dalam sejarah perjuangan kemerdekaan. Kemudian juga kita mengenal Aceh karena adanya tsunami. Kemudian bapak-bapak dan ibu sekalian, insya Allah mungkin Aceh akan terkenal juga kalau diberikan kesempatan menjadi tuan rumah Tunas ke-15. Dari Jakarta, kita bisa menggunakan angkutan udara lebih kurang 2,5 jam dari Jakarta langsung kepada Aceh. Alternatifnya bisa juga transit di Medan, kemudian baru ke Aceh lagi sekitar 45 menit dari Medan. Untuk rencana tuan rumah, kita akan mencoba melakukan kegiatannya pada 2 lokasi. Ini di Provinsi Aceh, 2 lokasi, ini Aceh Besar dan Kota Banda Aceh. Di dua kabupaten. Lanjut. Waktunya 15 menit Pak. Untuk gambar umum saya kira ini sudah kita pahami bersama. Kita lanjutkan saja. Indikator ekonomi Aceh, kita melihat bahwa sejak tahun 2011 sampai dengan tahun 2013 ini terjadi pertumbuhan ekonomi rata-rata sudah mendekati angka 6%. Kemudian dari situ kita melihat bahwa kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB rata-rata 30%. Kemudian pertumbuhan sektor pertanian itu juga rata-rata mendekati angka 5%. Lanjut. Sekarang kami ingin memperkenalkan bagaimana pemerintahan Aceh itu sendiri. Pemerintah Aceh di bawah kepemimpinan Bapak Gubernur sekarang, Bapak Dr. Haji Zaini Abdullah, dan Wakil Gubernur Bapak Muzakir Manaf, beliau memiliki visi ingin membawa Aceh dalam 5 tahun kepemimpinan beliau tahun 2012 sampai 2017 ingin menjadikan Aceh yang bermartabat, sejahtera, berkeadilan, dan mandiri berlandaskan Undang-Undang Pemerintahan Aceh sebagai wujud MOU Helsinki. Lanjut. Yang pertama adalah pemerintah Aceh ingin melakukan reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang bersih dan amanah. Kemudian pemerintah Aceh ingin keberlanjutan perdamaian yang sudah didapat dengan adanya perjanjian MOU Helsinki. Bapak-bapak dan ibu sekalian, selama ini terimage seolah-olah Aceh ini tidak aman. Tapi alhamdulillah setelah adanya perjanjian MOU Helsinki itu, kondisi Aceh sekarang sudah dalam kondisi kondusif. Bapak-bapak dan ibu sekalian, kenapa kita ingin menjadikan masalah keamanan ini sebagai 10 prioritas dari pemerintah Aceh? Karena sekarang pemerintah Aceh
terutama mantan, GAM, dan masyarakat Aceh menyadari bahwa keamanan itu adalah prasyarat pertama ingin sejahtera. Apalagi kondisi sekarang yang memimpin Aceh adalah orang-orang yang terlibat langsung terhadap proses perdamaian itu sendiri, yaitu Bapak Gubernur dan Bapak Wakil Gubernur. Dan sebagai indikator kita bisa melihat sekarang di Aceh, supermarket yang tempat di daerah lain itu 24 jam, di Aceh juga beroperasi 24 jam, seperti Indomaret. Kemudian SPBU juga 24 jam, Pak. Kemudian sebagai indikator bahwa Aceh aman, di sana juga usaha kuliner yang terkenal di sana dengan warung kopi juga ada yang buka 24 jam. Ini mengindikasikan bahwa Aceh aman, alhamdulillah, dan insya Allah aman. Kemudian yang kedua, yang selanjutnya 10 program pemerintah Aceh yang menyangkut dengan dinul Islam, sosial, adat, dan budaya. Di sini juga kami ingin menyampaikan kepada seluruh hadirin dan hadirat yang berbahagia, berkenaan dengan penerapan syariat Islam di Aceh, ini bukanlah sesuatu yang menakutkan, tetapi dinul Islam itu adalah rahmatan lil alamin. Ketiga kanun ini dalam penerapannya itu diawasi oleh polisi syariah. Polisi syariah bukanlah algojo, bukanlah orang yang menentukan bahwa itu dilakukan campur atau tidak. Proses polisi syariah ini adalah polisi yang memberikan arahan bimbingan kepada masyarakat Aceh dan siapa saja yang datang ke Aceh. Seandainya orang yang datang ke Aceh ada melakukan perjudian, ada melakukan khamar, ada melakukan halwa. Saya kira tidak ada keinginan semua orang yang datang ke Aceh ingin melakukan itu. Maka kalau ini yang dilakukan, maka polisi ini juga tidak melakukan upaya yang eksekusi. Jadi siapa yang bereksekusi kalau ada pelanggaran masyarakat Aceh? Syariat Islam itu hanya berlaku kepada orang Muslim. Orang Muslim yang berdomisili di Aceh, yang datang ke Aceh. Jadi seandainya ada pelanggaran yang terjadi, maka yang menjadi pelanggaran itu bukan polisi syariat Islam, tetapi adalah polisi negara Republik Indonesia. Dari kepolisian kemudian dilimpahkan kepada Kejaksaan Negara Republik Indonesia. Setelah dikaji oleh Kejaksaan, baru dilimpahkan ke Hakim Mahkamah Syariah yang ada di Aceh. Mahkamah Syariah berdasarkan ketentuan yang ada memberikan opsi. Opsi itu 3 kalau ada pelanggaran syariat. Yang pertama, dia dikenakan denda. Opsi yang kedua, itu dia ditahan atau kurungan. Opsi ketiga, baru alternatifnya dicambuk. Kemudian tidak serta-merta bahwa kalau ada kesalahan langsung dicambuk. Ini sesuatu yang keliru, perlu kami klarifikasikan dalam forum ini. Kemudian siapa yang mengeksekusi daripada 3 opsi ini? Yang eksekusi dari Mahkamah Syariah dikembalikan ke Kejaksaan dari Negara Republik Indonesia. Jaksa inilah nanti akan meminta kepada aparat untuk melakukan apakah didenda, apakah dia dipenjarakan, atau apakah dicambuk. Jadi saya kira ini bukanlah sesuatu yang luar biasa. Saya kira Bapak-Bapak dan sekalian, dengan penjelasan kami ini, mudah-mudahan image Sedap Aceh mengenai keamanan dan syariat Islam menjadi suatu informasi yang positif. Kemudian 10 program prioritas yang lainnya adalah sektor pendidikan. Aceh telah menempatkan 30% dananya untuk mendukung pendidikan di Aceh. Jadi inilah yang mungkin menjadi program prioritas dari Bapak Gubernur dalam 5 tahun ini. Nah, kemudian kami lanjutkan sesuai dengan kondisi geografis dan karakteristik sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat Aceh, maka Aceh sangat potensial bagi pengembangan sektor pertanian. Kenapa demikian? Karena 60% penduduk Aceh sebagai petani dan nelayan. Kemudian produksi padi setiap tahun mengalami surplus. Tahun 2003 kita surplus 1,9 juta ton.
Pertumbuhan sektor ini sebesar 8,6%. Secara rata-rata kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB adalah 30%, pertumbuhan pertanian 5% per tahun, nilai tukar petani di Aceh 105. Lanjut. Kebijakan prioritas dari pemerintah Aceh itu peningkatan SDM petani dan nelayan. Bapak-bapak dan sekalian, dalam peningkatan SDM petani dan nelayan ini, salah satu elemen yang kita akan bina adalah rekan-rekan saudara-saudara kita ex-kombatan yang ada di Aceh, lebih kurang 3.000 orang. 3.000 orang. Insya Allah ini sudah mulai kita berdayakan menjadi petani. Waktu 3 menit lagi, Pak. Menjadi petani. Jadi Bapak sekalian, kalau mereka sudah punya kegiatan, insya Allah Aceh itu jadi aman semuanya. Usulan rencana PENAS tahun yang ke-15 tahun 2017 di Aceh, itu kita rencanakan, insya Allah kalau kita diberikan waktu, itu tanggal 6 sampai 12 Mei 2017, dengan pusat kegiatannya di Stadion Long Raya, 10 km dari pelabuhan yang ada di Banda Aceh. Kemudian sarana Long Raya ini mampu menyediakan kapasitasnya sebesar 60.000 pengunjung. Jadi insya Allah sudah memenuhi ketentuan yang diharapkan dalam forum yang berbahagia ini. Berikutnya dari Sumatera Barat, ya. Kami persilakan Pak Gubernur langsung dari Sumatera Barat yang memaparkan kesediaan dan potensi untuk PENAS di Sumatera Barat. Kami persilakan. Terima kasih Pak Moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang kita hormati Bapak Ketua dan Pengurus KTNA Pusat dan juga Bapak Ibu Pengurus KTNA dari Provinsi dan Kota Kabupaten se-Indonesia. Yang kita hormati para peserta yang hadir pada kesempatan ini. Dan kemudian kami mengucapkan terima kasih atas undangan untuk hadir di sini bersama Aceh. Kita bukan dipertandingkan tapi disandingkan. Oleh karena itu kami mengandalkan kegiatan pertanian sebagai kegiatan utama dari pemerintahan daerah Provinsi Sumatera Barat beserta kota dan kabupatennya. Dan juga kami di Sumatera Barat telah menganggarkan dari APBD untuk pertanian lebih dari 7% setiap tahun, bahkan tahun depan 10% dari APBD. Menurut laporan dari Kementerian Pertanian, dengan angka tersebut, Provinsi Sumatera Barat di atas dari seluruh provinsi yang ada di Indonesia untuk menganggarkan di bidang pertanian. Kemudian beberapa gambaran sektor pertanian di Sumatera Barat, ada tentu kita juga swasembada beras. Alhamdulillah setiap tahun kita mendapatkan penghargaan dari Presiden karena produksi lebih 5% seperti target. Dan juga kita punya jagung, kelapa sawit, sapi potong juga kita swasembada, kerbau, ternak unggas. Kemudian juga di bidang perkebunan ada karet juga. Kawasan hutan juga kita miliki hutan yang cukup banyak dan terbagus juga menteri kehutanan dibandingkan daerah lain karena masih rapi dan terjaga. Perikanan kita juga punya perikanan darat dan juga perikanan tangkap dan juga laut. Termasuk juga rumah-rumah penduduk, karena penduduk kita sebagian besar adalah petani, mereka akan senang dan bahagia didatangi oleh saudara-saudaranya juga petani dan juga para aktivis KTNA dari seluruh Indonesia. Fasilitas yang dimiliki airport, kita punya airport, yaitu airport Bandara Internasional Minangkabau. Kalau dari Jakarta perjalanan 1 jam 30 menit melalui pesawat. Dan juga kita punya beberapa transportasi cukup bagus di Sumatera Barat. Hampir seluruh kota dan kabupaten jalannya bagus. Menurut Menteri PU, infrastruktur jalan di Sumatera Barat juga termasuk yang terbaik, sehingga memuluskan kegiatan kita. Kemudian keunggulan di sektor pertanian, kita punya beras, jagung, sayuran sebagai komoditi utama. Kemudian juga
kita punya hasil buahan eksotik, diantaranya jeruk, durian, markisa, dan manggis. Kemudian juga Sumatera Barat sebagai sentra pengembangan ternak sapi, sapi daging, sapi perah untuk wilayah Indonesia bagian barat. Sumatera Barat juga duduk sebagai sentra kakao di wilayah Indonesia bagian barat. Sumatera Barat juga merupakan penghasil ikan tuna untuk perikanan laut dan penghasil ikan gurami, dan juga nila untuk perikanan darat. Sumatera Barat juga memiliki hutan rakyat yang cukup luas dengan komoditi utama gaharu dan rotan. Jadi dengan potensi demikian, kami pun di Pemprov memiliki dua program utama yang kita sebut dengan satu gerakan kesejahteraan petani, yaitu GPP, dan yang kedua gerakan kesejahteraan masyarakat pesisir, yaitu GPM. Yang kedua gerakan ini terdiri dari instansi SKPD terkait di bidang pertanian yang melakukan program-program prioritas untuk mengurangi kemiskinan dan juga meningkatkan produktivitas di bidang pertanian dan juga menambah penghasilan dan juga kesejahteraan pada masyarakat petani. Dan dua program ini alhamdulillah sudah berjalan dan nampaknya mendapat respon dan juga positif bagi masyarakat petani di Sumatera Barat. Bapak Ibu yang saya hormati, kami juga mengajak Bapak Ibu ke Sumatera Barat ingin juga menikmati sektor pariwisata yang ada di Sumatera Barat. Karena di Sumatera Barat itu adalah juga daerah pariwisata, alamnya cukup bagus dan baik, dan juga banyak destinasi-destinasi yang menarik didatangi oleh masyarakat luar dari Sumatera Barat untuk berwisata. Dan juga tentu banyak destinasi-destinasi lain yang mungkin kami tidak bisa sebutkan satu persatu, unggulan cukup baik yang didatangi oleh masyarakat yang banyak. Dan juga selain destinasi wisata, makanan di Sumatera Barat juga enak dan enak sekali. Mudah-mudahan bisa menikmati nanti, dan kalau nanti kalaupun di Sumatera Barat tidak perlu hitung berat badan, tidak perlu juga pergi kerek, nanti saja sampai di rumah hitungnya. Kemudian kita juga disampaikan sarana dan prasarana di bidang pertanian. Kita memiliki banyak balai, baik balai penelitian tanaman buah, balai penelitian tanaman tropika, balai pengkajian teknologi dan seterusnya. Dan juga kita memiliki berbagai pendukung, baik balai beli hidup dan seterusnya. Kemudian Bapak Ibu, untuk melayani tamu-tamu yang datang dari luar, alhamdulillah kita Sumatera Barat dalam setahun terakhir ini saja sudah melaksanakan beberapa kegiatan nasional yang dihadiri oleh ribuan para peserta datang seluruh Indonesia. Hari ini nanti malam rutin tahunan Tour de Singkarak yang dihadiri oleh puluhan negara-negara luar dan juga ribuan para peserta. Ini setiap tahun Tour de Singkarak dan Tour de Singkarak melibatkan 18 kota kabupaten se-Sumatera Barat dari 19 kabupaten. Jadi 18 kota kabupaten ikut terlibat menerima tamu-tamu yang jumlahnya ratusan dan ribuan dari seluruh Indonesia dan puluhan negara-negara dari luar, isi wadah internasional. Malam ini kami juga akan segera balik karena ada pembukaan itu di Singkarak di Kota Padang. Kemudian Hari Pangan Sedunia tingkat nasional juga dilaksanakan di Sumatera Barat baru tahun kemarin. Pameran teknologi tepat guna tingkat nasional juga baru dilaksanakan kemarin. Jambore Nasional Saka Taruna Bumi juga demikian. Bahkan informasi nasional baru 2 minggu lalu. Dan sebetulnya banyak lagi kegiatan-kegiatan nasional, apalagi yang namanya rakor-rakor dari kementerian-kementerian yang hampir 1000 peserta juga banyak dilaksanakan di Sumatera Barat. Dan alhamdulillah menurut laporan dari panitia mereka senang dan bahagia dan selamat sampai di rumah masing-masing. Dan juga menurut laporan dari kepolisian, baik dari Kapolda, bahwasanya Sumatera Barat adalah daerah yang paling aman di Indonesia, alhamdulillah. Sehingga tidak ada demo-demo di sana, dan tidak ada tindakan kriminal, pembunuhan dan sebagainya, dan juga kejahatan-kejahatan relatif tidak ada. Walaupun ada, tandanya memang namanya manusia pasti ada jahat juga. Makanya menit lagi Pak, berapa? 4 menit lagi. Kemudian Bapak Ibu, insya Allah karena Sumatera Barat ini adalah daerah yang dikenal dengan falsafah adat bersandi syarat bersandi kitabullah, maka religius keagamaan menjadikan budaya bagi masyarakat Sumatera Barat. Sehingga dengan hadirnya para tamu, insya Allah mereka yakini sebagai tamu yang perlu dilayani dengan baik. Karena masyarakat Sumatera Barat memahami
hadis yang bunyinya wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fala yukrim dhaifah. Hormati tamu-tamu yang datang kalau kita beriman pada Allah dan hari akhir. Mudah-mudahan Bapak Ibu yang hadir di Sumatera Barat kita akan ini sebagai tamu-tamu Allah, dan mudah-mudahan tidak ada yang kecewa satupun. Dan mudah-mudahan kita pun sebagai pemerintah daerah yang tadi disampaikan oleh MC atau oleh panitia terkait dengan beberapa kesanggupan pemerintah daerah, maka kami menyatakan kami sebagai gubernur di sini apa yang disampaikan tadi kami siap untuk memenuhinya. Kegiatan pembukaan dan penutupan kami siap lakukan, bahkan kita tambah lagi Pak dengan welcome dinner pun kita siapkan. Dan juga memfasilitasi berbagai kegiatan insya Allah sudah kita siapkan. Terima kasih Pak Gubernur Sumatera Barat yang telah menyampaikan paparannya. Mudah-mudahan membuat inspirasi kita semua untuk menetapkan memilih dari dua calon tempat Penas ke-15 mendatang. Selamat datang buat Pak Dr. Haji Awang Faruk, Gubernur Kaltim, selaku Dewan Pembina KTNA Kaltim sekaligus anggota kehormatan KTNA Nasional. Beliau sudah hadir di tengah-tengah kita sebagai tuan rumah di Kalimantan Timur dulu, yang sangat istimewa melayani kita selaku tamu di Kaltim. Mohon berdiri Pak. Nah, ini anggota kehormatan KTNA Nasional ya. Beliau, silakan Pak Tohawi untuk menyampaikan tentang pelaksanaan pemungutan suara. Ya, sebentar. Yang pertama kami ingin sampaikan bahwa karena meja kurang tersedia, menulisnya nanti di atas podium. Tapi sesuai dengan tatib yang kita sudah sepakat tadi, yang pertama itu musyawarah mufakat. Tapi kalau saya dengar tadi dari pemaparan dua calon kita ini tidak ada yang mundur, berarti susah untuk kita musyawarah mufakat ya. Berarti opsi kedua yang kita akan ambil. Opsi kedua itu adalah kita voting. Voting ini kita sudah sepakati, ini hak suara tadi masing-masing provinsi satu suara ditambah dari KTNA Nasional. Yang saya ingin sampaikan bahwa supaya ini kan dari kita untuk kita ini, kita yang bikin aturannya, kita yang harus menjalankan aturannya. Bagi provinsi yang ketuanya berhalangan hadir, harus ada surat tertulis bahwa dia dikuasakan oleh provinsinya untuk memberikan hak suara, dikuasakan oleh ketua provinsi. Tanpa itu kita tidak, kan dari kita untuk kita mana kita bisa besar kalau kita tidak disiplin. Sehingga bagi provinsi, sekali lagi bagi provinsi 34 provinsi yang ketua KPNA-nya berhalangan hadir atau tidak berada di tempat, harus ada surat kuasa dari ketuanya. Kan kita sudah sepakat KTP, tapi ini yang punya hak suara ini provinsi ya, KTNA provinsi. KTNA provinsi itu kan otomatis ada ketuanya, ada strukturnya. Kalau kita buka siapa saja yang penting dari provinsi itu banyak, kacau ya. Jadi itu bukan tatib baru. Ini kita sudah jelas bahwa KTNA provinsi yang punya hak untuk mewakili provinsinya adalah ketuanya ya. Jadi bukan tatib baru. Ini sudah anggaran dasar rumah tangga kita yang menjadi bisa mewakili organisasi KTNA provinsi baik keluar maupun ke dalam adalah ketuanya. Makanya kita minta mana dari ketua. Kalau itu susah kita, bukan tatib baru. Ini tatib ini sudah tadi dasarnya di pasal 1 ayat 1 bab 1 itu sudah jelas. Tatib ini disusun dari anggaran dasar anggaran rumah tangga. Pelaksanaan berikutnya, nominator yang menjadi bukan menjadi tuan rumah itu akan menjadi tuan rumah di Penas berikutnya. Seperti saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itu saya sudah ambil, tapi ini kita sudah tetapkan tidak ada Penas selanjutnya. Sudah siap kita lakukan pemilihan. Tidak ada lagi karena kita sudah tatib.
Sudah. Sekarang saya bacakan daftar provinsinya. Kalau yang disebut nanti, ini saya bacakan dulu. Tapi ini sudah semuanya 34 provinsi ada di sini. Nggak usah bacakan lagi ya. Saya hanya ingin setiap yang disebut ambil kartu suara, menulis, kemudian menyimpan di kotak ini. Ya. Satu orang satu provinsi supaya ini tadi bukan tadi baru ya, tapi yang sudah disepakati. Lanjut ya. Jadi suara ini 36 ya. 36, 34 provinsi dan ketua dan sekjen KPM nasional 36 suara. Jadi harus 36 sementara. Kemudian Bengkulu. Ya. Bengkulu. Kemudian Lampung. Di sini dulu Pak, Di sini dulu ambil surat suara. Pelan-pelan ya. Ditulis salah satu provinsinya ya. Kemudian Babel, Bangka Belitung, Kepri, Kepulauan Riau, ya, betul. Kemudian DKI, mohon pemilik surat-suara tidak dihalangi di sini ya, tidak ada bisik-bisik ya, supaya kita tanya kepada teman yang bukan para pembisik ya. DKI sudah, Jabar, DKI, Jabar, DKI belum ya. Kemudian Banten.
bersyukur dan kita berterima kasih pemerintah yang sekarang telah berbuat banyak dalam mengembangkan dan mencapai kemajuan-kemajuan yang berarti. Itu harus kita akui. Tetapi kita juga harus keras bekerja, berpikir untuk bagaimana kita perbaiki langkah-langkah untuk memperkuat sektor pertanian. Yang 5% ini yang untuk produksi pangan ternyata kurang dari 2%. Bayangkan, untuk produksi pangan 240 juta orang, lebih hampir 250 juta rakyat kita. Untuk produksi pangan 250 juta, kredit yang bergulir di Indonesia adalah kurang dari 2%. Mungkin lebih banyak kredit untuk membiayai beli sepeda motor. Yang sepeda motor itu setelah sekian tahun akan rusak. Kalau sapi tiap tahun melahirkan 1 anak sapi. Bayangkan, lebih baik mana kita kasih kredit untuk sapi atau untuk sepeda motor? Sapi menghasilkan protein, susu dan daging. Protein ini sangat penting untuk anak-anak kita, karena protein mendukung pengembangan sel otak, sel otot, dan sel tulang. Kalau proteinnya sedikit, anak-anak kita kurang pintar, kurang kuat, kurang tinggi. Makanya sepak bola kalah terus. Ini ada Bawaslu nggak di sini ya? Ada polisi banyak. Waduh, saya takut ini ada banyak polisi. Nggak boleh kampanye ya, nggak boleh ya. Jangan ya. Saya tidak kampanye, saudara-saudara. Saya hanya mau cerita. Kalau cerita boleh. Saya ingin cerita bahwa cita-cita saya di dalam hati saya, ya, kalau saya suatu saat diberi kesempatan oleh Tuhan yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya ingin berbuat sesuatu supaya tim sepak bola Indonesia masuk Piala Dunia. Ini bukan kampanye, ini kan cita-cita, ya kan? Nah, bagaimana kita mau jual sepak bola, proteinnya kurang, ya? Jadi ini juga cita-cita, boleh cita-cita. Saya juga punya impian, punya cita-cita. Di setiap desa di seluruh Indonesia ada kandang-kandang sapi dengan ratusan sapi. Ada kandang-kandang kambing dengan ratusan kambing. Tiap hari anak-anak Indonesia minum susu 1 liter 1 hari. Itu impian. Boleh mimpi. Boleh mimpi. Itu impian saya. Tiap hari minum susu supaya kuat, saudara, supaya anak-anak kita pintar. Kalau mimpi kan boleh, cita-cita kan boleh. Ini bukan kampanye. Nggak boleh kalau kampanye di KTNA. Tapi saya warga KTNA, jadi boleh bicara kepada kalian semua, saudara-saudara. Saya tidak minta saudara
milih saya nanti. Saya tidak minta. Saya berharap. Boleh kan? Loh, apa salahnya orang berharap? Orang berdoa, ya Tuhan, ya Allah. Gerakkanlah semua KTNA supaya nanti pada saatnya, supaya pada saatnya memilih yang benar. Terserah kehendak rakyat Indonesia. Saudara-saudara, kita harus fokus, dan saya melihat program-program Presiden SBY banyak yang hebat-hebat, yang bagus-bagus, dan kita harus kesatria yang baik, harus kita bilang baik. Yang kurang, ya kita sampaikan kurang, karena pemimpin kita, menurut adat bangsa kita, pemimpin kita adalah bapak kita. Pemimpin kita adalah orang yang kita tuakan. Kita punya tradisi adat mikul dhuwur mendem jero. Ya. Ini untuk orang yang di luar Jawa artinya menghormati dan mengagungkan kebaikan dan menanam dalam keburukan. Kan itu baik. Kalau kita punya orang tua, masa orang tua kita permalukan? Orang tua kita permalukan. Jadi kita kembali ke jati diri bangsa Indonesia. Semua suku, semua kelompok etnis, semua daerah, saya perhatikan. Saya sudah keliling kemana-mana, adatnya hampir sama, tradisinya hampir sama, menghormati orang tua. Tidak ada suku di Indonesia yang mengajarkan untuk mempermalukan orang tua. Ada atau tidak? Hormati orang tuamu, hormati orang lain, hormati siapapun kalau Anda ingin dihormati. Jadi, apalagi orang tua kita, pemimpin kita sudah berbuat kebaikan, sudah berbuat yang banyak untuk bangsa dan negara. Marilah kita lihat televisi tiap malam. Marilah kita lihat negara-negara lain, perang saudara, kelaparan. Ada angkatan udara suatu negara yang meroket ibu kotanya sendiri. Bayangkan, tiap hari diroket ibu kotanya sendiri. Karena si pemimpin bangsa itu mau memaksa rakyatnya untuk patuh sama dia. Itu bukan adat bangsa Indonesia. Tidak ada pemimpin Indonesia yang mau berkuasa di atas penindasan. Tidak ada. Karena itu setiap pemimpin kita datang ke rakyat, bupati datang ke rakyat, wali kota datang ke rakyat, gubernur datang ke rakyat, minta mandat dari rakyat. Demikian juga sekarang Presiden Republik Indonesia, siapapun dia, harus diberi kekuasaan atas izin dan keikhlasan rakyat Indonesia semuanya. Karena itu saudara-saudara, ke depan siapapun yang akan memimpin, tapi saya akan berjuang terus dengan KTNA, saudara-saudara sekalian. Apalagi kalau jadi presiden. Kalau jadi presiden,
Kalau saya diberi kekuasaan dan kepercayaan rakyat, PR, pekerjaan rumah kita bersama besar dan banyak. Tapi insya Allah kita akan bekerja keras dan kita akan menghasilkan yang baik dan yang bagus untuk seluruh rakyat Indonesia. Saya bicara dengan tokoh-tokoh KTNA, dengan pemimpin-pemimpin daerah. Pak Awang ini pemimpin daerah, tapi dari bawah puluhan tahun dia merintis sampai menjadi gubernur, dan perhatiannya selalu kepada petani, nelayan, produksi. Demikian juga Gubernur Sumatera Barat Irwan Prayitno, namanya Jawa, tapi orang Sumatera Barat asli. Mungkin orang tuanya terkesan waktu pernah berkunjung ke Jawa. Saya kira tidak banyak lagi saya ingin sampaikan. Saya sudah dilirik, itu ada di belakang ini sudah lirik saya. Saya juga akan diajak untuk keliling, melihat. Jadi saya hanya ingin menyampaikan bahwa pekerjaan kita masih banyak, tapi kita harus optimis. Bangsa kita bangsa yang kaya. Insya Allah kita bisa menjaga kekayaan itu dan kita pergunakan sebaik-baiknya, kita gunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan seluruh rakyat Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Selamat melaksanakan PENAS ke-14. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu melindungi saudara-saudara sekalian sampai aman dan sehat kembali ke daerah masing-masing. Terima kasih. Selamat berjuang. Sampai jumpa di PENAS ke-15 di Aceh. Terima kasih. Memperoleh 21 suara, Sumatera Barat 13 suara, dan abstain 2 suara. Untuk itu, izinkan saya untuk membacakan surat keputusannya. Keputusan Rembuk Utama Kelompok Kartini Nasional nomor 05 dari Tus dari Rem Dalam T dari Kartini Nasional dari 6 Romawi dari 2014 tentang lokasi PENAS, lokasi penyelenggaraan PENAS ke-15. Dengan nama Tuhan Maha Esa, Rembuk Utama Kelompok Kartini Nasional menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, memutuskan lokasi penyelenggaraan PENAS ke-15 KTNA pasal 1. Penetapan lokasi PENAS pada Rembuk Utama Kerinci kepada daerah istimewa Aceh dan cadangan Sumatera Barat. Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan di Malang pada tanggal 6 Juli 2014. Pimpinan Rembuk Haji Lukman Cahaya, Tawi, Dr. Musyad Ahmad, Matulis Musyanto. Kami kembalikan. Demikian keputusan dari Rembuk Utama kita hari ini yang menetapkan bahwa
tuan rumah adalah Provinsi Daerah Istimewa Aceh. Kemudian yang kedua Sumatera Barat. Seandainya berhalangan, kita akan ke Sumatera Barat. Harus 2 cadangan. Karena ini makan waktu yang panjang dan anggaran yang cukup besar. Oleh sebab itu kita tetapkan seperti ini.